Para siswa sekalian, sudah pada hadir ini? Hadir? Di virtual Zoom meeting ini? Gimana? Sehat-sehat? Ya, meskipun belajarnya PJJ ya. Udah siap belajar hari ini? Siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para siswa sekalian, alhamdulillah di tahun ajaran baru ini, di tahun ajaran 2021-2022, saya kembali ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengajar di kelas 9. Dari mulai Bapak datang ke sekolah ini, ke SMP Angkasa Tercinta, saya suka ditempatkan di kelas 9 mengajar itu ya, mulai dari tahun 2014. Nah, alhamdulillah kalian sekarang sudah naik kelas ya, berada di kelas 9 ya. Tidak tinggal kelas di kelas 8 ya. Dan di pertemuan pertama ini ya, Bapak akan membawakan materi seperti biasa tentang akidah, yaitu tentang keimanan, iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini dibagi menjadi 3 pertemuan, submaterinya ada 3. Baik, apakah suara Bapak terdengar jelas ke masing-masing telinganya yang ada di rumah? Kalau terdengar silakan dikonfirmasi. Kalau tidak jelas nanti Bapak akan lihat dulu teknisnya apakah ada gangguan atau apa ya. Sudah terdengar jelas? Terdengar. Ya, terima kasih. Secara rehat ini teh secara rehat? Sehat. Ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat ya dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, menjalankan roda kehidupan ini jangan sampai terputus. Meskipun kita kararesel ya di rumah terus udah hampir mau 2 tahun ya kita. Cuman jangan patah semangat karena menuntut ilmu itu harus semangat di dalam berbagai ruang dan waktu, situasi dan kondisi. Baik, saya akan menanya kepada sekretaris kelas, apakah sudah hadir teman-temannya? Sudah di absen belum? Siapa sekretaris kelasnya? Oh iya, Paulina ya. Sudah di absen? Hadir semua ya? Sudah, Bapak. Sudah. Ya, terima kasih ya. Coba Bapak akan sedikit menanya dulu nih. Ada Kiani, kalau Bapak tanya lambaikan tangannya ya. Ada Kiani. Lambaikan tangannya. Oh iya, berarti menyimak ya. Ada Cintaku. Nah, menyimak ya. Ya baik, yang lain-lainnya nanti ditanya pas proses pembelajaran ya. Bapak akan sharekan dulu apa namanya PPT-nya ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Di situ tulisannya bab 3 kalau yang ada di buku paket ini, tapi kita di pertemuan pertama membahasnya tentang keimanan ini, itu hanya urutan di bab buku paket aja ya. Kita pada hari ini akan membahas tentang beriman kepada hari akhir ya. Baik, silakan ikuti alurnya.
Mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, selanjutnya bentar ditunggu. Nah, ini boleh kalian lihat ya. Ini ganteng sekali ini Bapak gurunya ya. Itu namanya Bapak mengajar di SMP Angkasa. Itu kontaknya nanti untuk urusan tugas WA dan sebagainya kita kan sudah buat grup. Itu nomor Bapak, itu emailnya ya, kemudian itu moto hidupnya ya. Intinya harus bahagia ya, jangan selalu kecewa. Hidup mah harus dibikin bahagia lah, intinya seperti itu ya. Selanjutnya pada kesempatan ini kompetensi dasar yang akan dibahasnya adalah coba lihat di KD 3 yang pengetahuan. Ya, menurut kompetensi dasarnya kita akan memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Kemudian keterampilannya menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Ini kompetensi dasar, artinya kompetensi yang harus kalian miliki dalam pembelajaran tentang hari akhir ini. Selanjutnya kita lihat tujuan pembelajarannya. Nah, sesuai dengan agendanya, materi ini akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan ke-1, yang pertama ini, tujuan pembelajarannya itu setelah mempelajari materi pada pertemuan pertama ini melalui metode discovery learning, peserta didik 1 harus mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir sesuai dengan pemahamannya sendiri yang kalian temukan pada pembahasan hari ini. Jadi bukan berarti pemahaman sendiri kalian kumaha cek kalian, tapi kalian juga artinya sudah memperhatikan dan membahas materi ini sehingga kalian punya pemahaman, itu intinya. Kedua, peserta didik harus mampu menyebutkan macam-macam kiamat dengan materi yang sudah dibahas. Nanti kan kita ngebahas ya, kita harus mampu kalian menyebutkan macam-macamnya. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil nakli. Dalil ya, dalil itu keterangan yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir dengan terampil. Itu ya tujuannya. Jadi kalau belajar itu harus puguh tujuannya di pertemuan ini apa. Itu ya, membahas materinya apa. Nah, mari kita mulai. Apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Coba Bapak mau tanya Paulina. Hari akhir itu apa sih? Apa yang Anda tahu tentang hari akhir? Hari akhir itu hancurnya seluruh alam semesta. Hancur ya. Coba Bapak mau tanya Bintang. Aduh. Ya, Pak. Hari akhir itu apa? Hari berakhirnya dunia alam semesta. Hari berakhirnya. Ya, bagus. Coba itu yang agak bisik di rumahnya. Ditutup dulu ya mikrofonnya biar tidak mengganggu ya. Seperti ada suara burung tuh. Oh iya. Ya. Baik, selanjutnya mohon maaf ya biar hikmat kita belajarnya. Nah, tadi Bapak nanya hari akhir ya. Hari akhir itu apa? Sekarang Bapak tanya kiamat itu apa sih? Coba. Kiamat itu apa? Bapak mau tanya Alipia. Kiamat itu apa sih, Alipia? Kiamat itu hari terjadinya bencana. Bencana, ya. Siap. Yang lainnya, coba Bapak tanya Nanda. Apa yang Anda ketahui tentang kiamat? Kiamat itu Apa?
Ya, kalau susah silakan ditutup lagi itunya mikrofonnya ya. Ketika alam ini hancur, disebut dengan kiamat. Semua tergoncang, semua merasa kaget, dan semua ribuh pada saat itu. Ketika ada seorang guru agama di sekolah dasar yang sedang menjelaskan materi tentang kiamat, lalu ada siswa yang bertanya, Pak, kalau nanti pas kiamat, sekolah libur gak ya? Nah, seperti itu. Ternyata si anak ini mungkin belum mengetahui kedahsyatan kiamat, sehingga dia bertanya seolah-olah kiamat itu adalah hal yang biasa. Apa yang kalian bayangkan tentang kiamat? Coba Cintaku, terbayang nggak kiamat itu seperti apa? Bayang. Terbayang. Apa, seperti apa? Jangan terbayang aja. Seperti apa? bencana. Bencana. Ya. Siap. Baik, kita lanjutkan ya. Mungkin sudah ada gambaran tuh ya dari apa yang sudah kita bahas sampai sini. Coba kalian amati gambar-gambar berikut ya. Nah, satu. Nih gambarnya. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Sudah diamati? Bapak kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Ini gambar kedua selanjutnya. Nah, ini. Bapak kasih waktu 3 detik lagi. 1, 2, 3. Dah ya. Selanjutnya, di antara kalian siapakah yang bisa menjelaskan atau memberikan sebuah pendapat tentang hari akhir sesuai dengan gambar yang telah kalian amati? Melihat gambar ini dan gambar ini, bisa menggambarkan, menceritakan nggak kiamat itu seperti apa? Coba Bapak tanya Naila. Ya, Pak. Ya, sok. Apa? Ditiupnya sangkakala. Oh, itu mah kejadiannya. Ini mah kamu kan lihat gambar itu. Dari gambar itu bisa nggak menceritakan kiamat itu? Dari gambar itu, Bapak kan liatin gambar tuh. Dari gambar ini bisa nggak diceritakan kiamat itu seperti apa? Kira-kira dari penglihatan gambar ini. 1. Bangunan hancur yang Bangunan hancur, iya. Iya benar kan, itu hancur ya. Terus apa namanya? Ada di itu air dihancurin sama air, Pak. hancurin sama air. Ya. Baik. Coba siapa lagi? Jangan di absen yang mau mengeluarkan pendapatnya. Siapa? Yo. Dika, mau nggak? Iya, Pak. Ya sok, dijawab. Yang gambar mana, Pak? Gambar 1 atau 2? Sama aja sih, sok. Ini hanya Bapak memberikan gambar. Kira-kira setelah kalian melihat gambar ini, kira-kira bisa tergambar nggak? Atau terceritakan kiamat itu seperti apa? Gitu. Jadi kalau digambar mah nanti kiamat tuh bakal ada kayak gempa gitu, terus bakal ada kayak tsunami yang tinggi banget gitu, meratakan kota-kota gitu. Iya. Terus di sini juga ada meteornya. Iya. Bagus ya. Dari beberapa siswa atau peserta didik yang sudah Bapak tanya, alhamdulillah sudah bisa memberikan pendapatnya ya. Berarti otak kiri dan otak kanan kalian sudah bekerja dengan baik ya dari visual yang sudah Bapak berikan. Baik, kita bahas materi atau pembahasan selanjutnya. Nah, ini sudah pindah belum? Sudah kelihatan? Sudah. Ya, ini peta konsep ya.
nanti di pertemuan ketiga Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep, tapi yang lengkap, jangan yang sederhana ya. Ini maka sederhana, hanya judul-judulnya aja. Ini kan baru pertemuan pertama. Jadi diperlihatkan peta konsep yang sederhana itu seperti ini. Kalau di aplikasi itu namanya mind mapping, itu namanya seperti itu. Ya mungkin Bapak bisa salah pengucapannya ya, mind mapping. Nah, ini materi yang kita bahas di pembahasan iman kepada hari akhir itu seperti ini. Nah, hari pertama kita ini kan membahas tentang pengertian ya. Nah, pengertian, kemudian dalil seperti ini. Kemudian ini pembagian, maksudnya pembagian itu ada macam-macam. Kemudian ini hikmah ya. Hikmah itu sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian perilaku mawas diri, ini melihat KI 1 dan KI 2 ya. Tentang pengetahuan spiritual dan sosial. Nah, ini seperti ini ya, bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya, nah, coba Bapak minta baca ke Reja, Muhammad Reja. Coba dibaca tuh. Ya Pak. Mulai aja Pak. Ya. Nah, dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Iya, coba ditutup lagi mikrofonnya. Nah, ini bisa terlihat gambarnya, bisa dibaca tulisannya yang menggambarkan hari akhir itu dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur. Dia tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Seperti itu ya. Tapi jangan dibayangkan kayak bencana, kayak gempa, kayak tsunami, kayak banjir, itu lebih dahsyat dari itu, ya. Lebih apa namanya? Lebih kaget dari itu. Bahkan kalau ada amit-amit ya, ada yang sedang hamil, terjadi kiamat, si bayinya langsung lahir saat itu. Itu dahsyatnya kiamat ya. Selanjutnya, nah ini pengertiannya ya. Coba dibaca sama siapa ya? Titian. Coba dibaca tuh. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah. Manusia, matahari, binatang-binatang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan hancur. Bukan binatang, bintang ya. Enggak ini lagi. Ya, cok. Itu hari akhir ya. Jadi intinya hancur. Ya, hancur. Makasih ya Titian ya. Dia bisa tergambarkan kan, terbayangkan seperti ini. Lalu selanjutnya pengertian iman kepada hari akhir, awas jangan tertukar ya. Tadi mah pengertian hari akhir, sekarang mah pengertian iman kepada hari akhir. Beda ya. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Betul kan? Dari pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab, keempat kepada Rasul, kelima kepada hari akhir. Umat Islam harus yakin dan percaya hari akhir itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nih seperti ini ya. Sudah agak terbayang kalian ini tentang apa yang sudah dibahas sampai sini? Sudah ya? Sudah terbahas ya? Terbayang ya? Hari akhir itu seperti apa, pengertiannya seperti apa, kejadiannya seperti apa, minimal kalian sudah terbayangkan ya. Selanjutnya, coba Bapak minta dibacakan ini. Ini kita akan membahas tentang macam-macam ya, tadi pengertiannya sudah ya, sekarang macam-macam hari akhir atau kiamat. Coba sebutkan macam-macam kiamat yang kalian ketahui. Bapak mau nanya ke Priski. Kiamat kubro sama subro, Pak.
Oh iya, siap. Makasih, makasih. Betul tuh. Bentar. Coba Bapak mau nanya ke Kiani. Kiamat sugro tuh kiamat apa artinya? Kiamat kecil, Kecil. Kalau kubro? besar. Besar. Betul. Ya, betul itu. Nanti ini kalian sambil ngajar sambil ditanya, Bapak sambil ngajar, kalian sambil belajar sama Bapak ditanya itu sambil diberi nilai ya, baik sikap spiritual dan sosialnya, kemudian pengetahuannya dan keterampilannya nanti ada di bawah ya. Coba Bapak minta kasih contoh kiamat kecil, kejadian seperti apa sih? Coba Bapak tanya Laisya. Ini ada Laisya ya. Contoh kiamat kecil seperti apa kejadiannya? Longsor. Longsor. Ya, betul itu. Ya, udah. Selanjutnya Bapak nanya ke siapa ya? Bapak nanya ke diri sendiri aja. Kalau kiamat kubro tuh contohnya seperti apa? Ya, kiamat asli-aslinya. Gitu ya. Itu namanya kiamat kubro ya. Sudah paham sampai di sini? Jadi minimal kalian paham. Kiamat itu ada dua, ada sugro, ada kubro. Kalau sugro itu kecil, kalau kubro itu kiamat besar. Kiamat sugro itu kiamat kecil, kejadian hancurnya sebagian makhluk. Kalau kubro itu seluruh makhluk, ya, termasuk alam semesta. Nah ini bisa dilihat di sini. Betul kan yang kita bahas barusan? Ini seperti ini kata-katanya. Lalu selanjutnya kita sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi pengertian, kemudian macam-macam dan dalil. Dalil itu ada dua, ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalian tahu dalil nggak? Ada yang tahu dalil itu apa? Ada yang mau jawab atau mau ditanya? Dalil itu apa sih? Bintang tahu nggak dalil? Coba, ada yang tahu? Susah lama kalian mah. Dalil itu keterangan. Nakli itu yang berarti sudah dinakol. Artinya sudah ada tidituna dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam keterangan para ulama. Itu namanya nakli. Kalau dalil akli itu hasil pemikiran manusia melalui ilmunya masing-masing sehingga dia bisa mengeluarkan pendapat. Nah, itu namanya akli sesuai akal manusia. Itu kalau nakli itu harus sesuai Al-Qur'an, sesuai hadis. Seperti itu ya. Baik, coba kita perhatikan. Siapa yang mau baca? Coba Alipia. Silakan dibaca. Ya. Dalil nakli, dalil yang diambil berdasarkan atas wahyu Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalil yang dihasilkan dari pemikiran atau pendapat para ulama, para ahli atau ya, siap. Tuh, seperti itu ya. Udah ngerti mungkin ya. Nah, contohnya dalil nakli. Contohnya menurut ahli astronomi ini Bapak bacakan ya. Tapi kalian perhatikan sebagai bahan pemikiran. Bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Nah, perhatikan. Secara teratur dan sempurna. Jadi ada jalannya masing-masing. Nah, setiap planet mempunyai daya tarik menarik sehingga bergerak dan beredar secara seimbang. Venus, Merkurius, Bumi, Mars, itu kan mereka punya daya tarik menarik ya, bergerak dan beredar dengan seimbang. Seperti itu ya. Namun lama kelamaan daya tarik menarik tersebut semakin lama semakin berkurang.
bahkan hilang sama sekali, akhirnya saling bertabrakan dan hancur ya. Itu nanti kelamaan si daya tarik menarik ini longgar. Nah, berarti kan sudah keluar dari jalannya itu. Nanti kelamaan dia akan bertabrakan dan hancur. Nah, itu ya bisa terbayangkan sama kalian juga ya. Selanjutnya ini dalil akli. Dalam pembahasan kali ini dalil akli itu banyak ya. Dalil akli itu kita akan membahas tentang Al-Qur'an tuh. Di sini ada 3, ada 4, ada surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5, surat Al-Waqiah ayat 4 sampai 6, surat Al-Hajj ayat 7 dan surat Al-Qasas ayat 88. Nah, ini dalil tentang terjadinya kiamat. Bahkan dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat atau surat yang menjelaskan tentang terjadinya kiamat. Tapi dalam pertemuan kali ini Bapak hanya akan menekankan satu ayat saja, yaitu surat Al-Hajj. Ya, satu saja dulu ya. Kita bahas karena berhubung waktu ya. Bapak baca sekali, nanti Bapak minta dibacakan oleh kalian sekali ya. Silakan diperhatikan layarnya ya, jangan kemana-mana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Coba Bapak bacakan minta bacakan Dika. Sok. Cepat. Takmu dulu. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Arabnya Dika. Arabnya. Arabnya. Ya Pak, maaf Pak. Wa annas, kurang jelas Pak kalau di layar HP mah Pak. Oh iya tuh. Ya nggak apa-apa. Ya. Udah kan tadi udah Bapak bacakan ya artinya. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan, pasti ya. Dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur, nanti akan kita bangkit kembali ya. Paham ya, segitu juga mungkin ya dari ini perilaku mawas dirinya dari pembahasan kali ini. Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan oleh kita dan terjadi pada diri seseorang. Artinya kita harus banyak muhasabah apakah ucapan perilaku kita itu sudah sesuai belum dengan aturan, apakah kita banyak mengecewakan teman, keluarga, orang tua, guru. Ya hati-hati tuh ya, karena kiamat itu datang kapan saja. Termasuk kiamat kecil yang selalu mengintai kita yaitu kematian. Kita tidak tahu kan, apalagi dalam masa COVID seperti ini ya. Selanjutnya anak-anakku, nah ini sebagai tugas untuk keterampilan, boleh dicatat ya, dan diingat atau dipoto mungkin, atau di screen. Karena keterbatasan waktu, silahkan kalian merekam bacaan surat Al-Hajj yang tadi, ayat 22, melalui aplikasi WhatsApp dengan voice note. Melalui Japri nanti ke Bapak ya, ke nomor Bapak. Nanti misalkan dikirimkan ini, Dika, baca ya. Ta'ud, basmalah, kemudian ayatnya dan Shadaqallahul Adzim. Segitu aja, jangan pakai artinya ya. Siap ya? Ini sebagai bahan untuk penilaian keterampilan. Selanjutnya pengetahuannya untuk merefleksi kegiatan hari ini. Silakan kalian isi beberapa pertanyaan tentang pembahasan materi hari ini melalui link berikut. Nah, ini linknya. Nanti link ini sok nanti Bapak sharekan di grup WA. Ini linknya ya. Nanti si link ini di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Biar mengefektifkan waktu karena keterbatasan waktu kan ini nanti kita dilanjutkan kamu akan melanjutkan ke pelajaran selanjutnya ya. Apa jam ketiga keempat tuh SBK ya. Ini kita PAI jam pertama ya, berarti jangan mengganggu jam pelajaran orang. Nah ini kalau dicatat bisa salah ya, nanti Bapak kirimkan di kirimkan di grup ya,
di grup. Nanti langsung bisa kalian jawab. Ya. Lalu baik, kita merefleksi dulu ya, ke atas dulu nih. Enggak, sebentar. Ini udah ya. Kemudian tuh udah Bapak udah kirimkan yuk di grup ya untuk linknya. Sekian dan terima kasih. Silakan selesaikan tugas-tugasnya. Jangan lupa bahagia tuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Materi ini ada 3 pertemuan. Ini pertama sudah selesai, nanti kedua dan ketiga ya. Baik, Bapak akan tutup dulu. Stop share screen. Ya, baik, kita simpulkan dulu ya anak-anak atau para peserta didik sekalian. Iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang ke-5 ya. Kemudian meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan kehidupan alam semesta ini akan berakhir diganti dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan hari akhirat. Itu pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian macam-macam hari akhir itu ada 2 ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Beserta pengertiannya kecil dan besar. Kemudian contohnya kiamat kecil itu seperti kematian, ya Bapak juga ditinggalkan oleh ibu bapak seperti itu ya, luas sekali gitu, nggak sakit, nggak apa, sampai sekarang masih kalau ingat tuh masih nangis sendiri gitu ya. Kemudian kiamat besar tuh ya nanti kiamat aslinya seperti itu ya. Kemudian dalil nakli, ada dalil akli, ada dalil nakli ya. Dalil itu keterangan. Jadi kudu puguh dalilnya di manalah agama Islam ya. Sumber hukum dari Al-Qur'an dan dari hadis. Nah, itu dalilnya yaitu surat banyak ya dalam Al-Qur'an Bapak sebutkan surat dan ayat yang menjelaskan tentang kiamat. Tapi yang kita bahas tadi ada 4, yang kita tekankan 1 yaitu surat Al-Hajj ayat 7 yang sudah Bapak tugaskan ya. Seperti itu. Di pertemuan kali ini sudah lumayan ya, ada pemahaman ya, ini yang cantik, yang ganteng, seperti itu. Tolong nanti tugasnya dikumpulkan, artinya dikerjakan, dipinginkan, gampang lah sekarang ya. Kemudian itunya juga direspon ya, yang linknya itu hanya beberapa pertanyaan, dijawab, lalu nanti untuk bahan penilaian pada materi pembahasan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan dari Anda sekalian tentang pembahasan hari ini? Atau sudah jelas? Atau malu untuk bertanya? Atau bingung? Apa yang harus saya tanyakan? Apa coba? Bapak tanya ke Dika. Dika udah jelas belum? Alhamdulillah udah Pak. Oh iya, alhamdulillah. Bapak tanya ke Paulina udah jelas? Udah Pak, udah. Yang lainnya boleh dibuka mikrofonnya. Udah jelas belum? Sudah Pak. Oh iya. Ya kalau sudah jelas ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Di pertemuan pertama materi iman kepada hari akhir ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat melanjutkan PJJ mata pelajaran selanjutnya yaitu SBK ya oleh ibu gurunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Jangan lupa menjaga protokol kesehatannya ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifarat majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.